Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Untung Nofriansyah selaku dosen tutor mata kuliah Bahasa Indonesia beserta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Astrid Rahmawati, mahasiswi program studi S1 Sastra Inggris dari Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Kasus pertama yang diketahui diidentifikasi di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Salah satu virus mematikan yang menyerang sistem pernafasan begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan air hidung, mulut, atau bagian lainnya dari tubuh manusia. Dan ketika orang menghirup udara yang terkontaminasi oleh tetesan dan partikel kecil di udara yang mengandung virus. Berikut ini gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk, sakit kepala, kelelahan, kesulitan bernafas, kehilangan penciuman, dan kehilangan rasa. Gejala mungkin mulai 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Orang yang lebih tua beresiko lebih tinggi mengalami gejala yang parah. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, 1. Selalu menjaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. 2. Selalu memakai masker bila mendesak keluar rumah atau ketika berbicara dengan orang lain. 3. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. 4. Menutup mulut dengan tisu ketika bersin atau batuk. 5. Tetap menjaga pola hidup sehat dengan istirahat yang cukup. Awal mulanya terjadi COVID-19 di Indonesia. Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 1 melakukan kontak dekat oleh salah satu warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2020. Selang 2 hari, pasien 1 merasa kurang enak badan dan mengeluhkan gejala yang mirip COVID-19. Gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak, demam dalam kurun waktu 10 hari. Saat berobat ke rumah sakit di Depok, pasien 1 sempat dirawat dan didiagnosis mengidam bronchopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. Usai dikabarkan rekannya yang salah satu warga negara Jepang positif COVID-19, pasien 1 langsung dirujuk ke Rumah Sakit PI Sulianti Saroso. Untuk pasien 2 merupakan ibu dari pasien 1, ia tertular usai melakukan kontak dekat dengan anaknya. Pasien 2 merasa tidak enak badan dan berobat ke rumah sakit di kawasan Depok. Saat itu pasien 2 didiagnosa mengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ia juga dirujuk ke Rumah Sakit PI Sulianti Saroso dan diidentifikasi terinfeksi COVID-19 pada 1 Maret 2020. Sejumlah pejabat sempat berkelakar bahwa Indonesia kebal COVID-19. Sebelum akhirnya kasus pertama muncul, lalu diikuti lonjakan kasus beberapa waktu kemudian. Lonjakan kasus pertama di Indonesia pertama kali mengalami lonjakan kasus pertama pada 9 Maret 2020 dengan jumlah 533 kasus. Selanjutnya pada 9 Maret 2020 kembali terjadi lonjakan kasus baru mencapai 1043 kasus. Meski kasus COVID-19 di Indonesia sempat melonjak pesat hingga pernah mencatat kasus harian sebanyak 49.509 pada 22 Juli 2021 lalu, kini kondisinya mulai membaik.
Kondisi pandemi yang mulai melanda ini juga menjadi dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang masih diberlakukan hingga saat ini. Berdasarkan data WHO, hingga kini kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 6.497.786 kasus. Jumlah pasien yang sembuh telah menyentuh 4.082.454 kasus, dengan kasus meninggal 158.663. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.